Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 atas nama Citra Elmiza Aryani bersama teman saya Fathia Rami Aisyah. Kami akan mempresentasikan mengenai profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. Yang pertama atau yang A adalah organisasi akuntan publik. Yang pertama IAIP, Institut Akuntan Internasional Publik, merupakan organisasi akuntan publik Indonesia yang lahir pada tanggal 24 Mei 2007 melalui rapat umum anggota luar biasa IAI Kompartemen Akuntan Publik. Saat ini IAIP merupakan Associate Member of IFAX atau International Federation of Accountants. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK.01/2008 disebutkan bahwa IAIP itu berwenang dalam melaksanakan ujian profesional akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik. Yang kedua, IAIP versus IAI, Institut Akuntan Internasional Publik versus Ikatan Akuntan Indonesia, merupakan Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan asosiasi profesi akuntan publik Indonesia. Organisasi ini dulunya pecahan dari IAI. Namun, karena semakin majunya dan berkembangnya dunia profesi akuntan di Indonesia, maka IAIP pun terbentuk sebagai pecahan dari IAI, karena dulunya hanya salah satu kompartemennya, yaitu Kompartemen Akuntan Publik. Yang ketiga adalah PAPK, merupakan pusat pembinaan profesi keuangan yang mana bertujuan untuk membina para auditor agar betul-betul mumpuni dan mengetahui betul implementasi PSAK baru yang ada. Yang keempat, KAP versus KJA, Kantor Akuntan Publik versus Kantor Jaksa Akuntan. KAP merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional atau asuransi dalam praktek akuntan publik, sedangkan KJA lebih mengutamakan jasa di bidang-bidang non-asuransi seperti pembukuan, kompilasi laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, perpajakan, dan lainnya, yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan atau membantu internal perusahaan. Yang B, profesi, etika, profesi, dan sertifikasi akuntan publik. Yang pertama, profesi akuntan publik. Profesi menurut bahasa berarti proses yang mana pengakuan atau pernyataan di muka umum. Profesi menurut Hareva 1999 merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengendalikan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komiten. Secara umum, profesi akuntan publik itu merupakan suatu profesi yang mana jasa utamanya adalah jasa asuransi, dan hasil pekerjaan yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua adalah etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan pengakasan suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Adapun etika yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut: yang A, tanggung jawab profesi; yang B, kepentingan umum; yang C, integritas; yang D, objektivitas; yang E, kompetensi dan kehati-hatian profesional; yang F, kerahasiaan; yang G, pelaku profesional; yang H, standar teknis. Yang ketiga, sertifikasi akuntan publik merupakan salah satu syarat untuk membuka kantor akuntan publik dan menjadi akuntan publik di Indonesia. Sertifikasi akuntan publik yang diterima adalah Certified Public Accountant atau CPA yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAIP. IAIP merupakan salah satu lembaga yang berhak mengeluarkan CPA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Kemen Keuangan Nomor 444/KMK.01/2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.
Adapun kompetensi yang diuji dalam ujian sertifikasi akuntan publik adalah sebagai berikut: auditing dan asuransian, akuntan dan pelaporan keuangan, akuntan manajemen, manajemen keuangan dan sistem informasi, serta lingkungan bisnis, hukum komersial dan perpajakan. Yang keempat, ketentuan free audit. Free audit menurut Mulyadi 2009 halaman 63 yaitu merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melakukan jasa auditnya. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa free audit. Penetapan audit free tidak kalah penting di dalam penerimaan penugasan auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran free audit yang diterima auditor diduga berpengaruh terhadap kualitas audit. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Kelompok C, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan International Standard on Auditing (ISA). Adapun Standar Profesional Akuntan Publik yaitu: A. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing (PSA), termasuk interpretasi pernyataan standar auditing (IPAS). Yang B. Standar atestasi yang aman terdiri dari 11 standar dan rinci dalam membentuk pernyataan standar atestasi (PSAT), termasuk interpretasi pernyataan standar atestasi (IPSAT). Standar ini mengikat akuntan publik dan pelaksanaan bersifat wajib. C. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsionan atestasi bagi jasa akun publik yang mencakup jasa akuntan dan review dan bersifat mengikat akuntan publik sehingga pelaksanaannya wajib. D. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. E. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik. International Standard on Auditing (ISA) merupakan suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ISA dan standar lainnya yang dikeluarkan IFAK dimaksudkan untuk mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas pada tatanan global. Perbedaan ISA dengan standar lainnya ialah pada tekanan pada berpikir kritis. Yang D. Standar audit. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu: A. Standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik yang cukup sebagai auditor. B. Dalam suatu hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. C. Dalam pelaksanaan audit dan menyusun pelaporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pada kelompok B, standar pekerjaan lapangan. 1. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperbolehkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengauditan. C. Standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sebaik mungkin. Laporan audit harus menunjukkan dan menyatakan keahlian dari laporan dalam penerapan standar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang E, indikator kualitas audit, IAIP. 1. Deteksi salah saji. Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Kedua, sesuai dengan standar umum yang berlaku. Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akun Indonesia. Kepatuhan terhadap SOP. Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, dan apa yang boleh dan tidak boleh sesuai SOP. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.